warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Alhamdulillah. Anak-anakku yang tersayang, kelas 3A, kelas 3B, SD Islam Siti Hajar. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar tema 1, subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ayo anak-anak, sekarang siapkan alat tulis kalian. Simak baik-baik ya. Apakah kalian tahu apa itu makhluk hidup? Ya, benar sekali. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Itulah salah satu contoh dari makhluk hidup. Ada banyak sekali hewan di sekitar kita. Misalnya cicak. Kalian tahu bukan hewan cicak? Ayo kita belajar mengenai pola irama pada lagu Cicak di Dinding. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Menyanyi dengan bunyi panjang dan kita akan bisa menyanyi dengan bunyi pendek. Dari syair lagu Cicak bahwa cicak bergerak dengan merayap dan memerlukan makanan, yaitu nyamuk. Apakah ciri makhluk hidup banyak bergerak dan memerlukan makanan? Mari kita amati teks berikut ini. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda ya. Kalian tentu sudah tahu. Ayo coba, burung bergerak dengan apa? Iya, benar. Burung bergerak dengan sayapnya, yaitu terbang. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada yang berkembang biak dengan cara apa, anak-anak? Ayo coba. Ya, betul. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata kita. Kemudian, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang ada adalah ciptaan Tuhan. Semua itu karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Pancasila pertama berlambangkan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan yang Maha Esa dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, kita juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Anak-anak, Ibu punya pertanyaan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian dapat menyebutkan hewan apa saja yang berkembang biak dengan bertelur? Ya, benar sekali. Hewan yang bertelur ada ikan, ayam, apalagi burung, dan hewan lainnya.
Kalian tahu ikan apabila bertelur menghasilkan lebih dari 1000 butir telur loh. Bagaimana cara menulis bilangan 1000? Ya, pintar anak-anak. Apabila ditulis dengan lambang bilangan, dibaca 1000. Bagaimana dengan angka ini? Ya, benar sekali. Dibaca 1250. Pasti kalian sudah bisa ya anak-anak menulis lambang dan nama bilangan. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Misalnya, angka 0 berada pada tempat satuan, sehingga nilainya 0. Angka 5 berada pada tempat puluhan, sehingga nilainya 50. Angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga nilainya 200. Dan angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga nilainya 1000. Anak-anak, kalian sudah mengerti bukan nilai tempat? Sekarang, ayo perhatikan bilangan-bilangan berikut. 5250, 3250, 1250, 2250, 4250. Coba kalian susun bilangan terkecil sampai terbesar. Bilangan mana yang terkecil anak-anak? Ya, 1250. Lalu 2250. Selanjutnya bilangan 3250. 4250. Dan yang terbesar 5250. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa bukan? Selain ikan, ayam juga hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Pengembang biakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan A, 3000 butir telur. Peternakan B, 1500 butir telur. Peternakan C, 3500 butir telur. Peternakan D, 2000 butir telur. Peternakan E, 2500 butir telur. Manakah peternakan yang menghasilkan telur paling banyak setiap bulan anak-anak? Peternakan? Ya, benar sekali. Peternakan yang menghasilkan telur paling banyak adalah peternakan C, yaitu 3500 butir telur per bulan. Lalu, manakah peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit setiap bulan? Peternakan mana anak-anak? Ya, pintar. Peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit adalah peternakan B, yaitu 1500 butir telur per bulan. Berapa jumlah telur yang dihasilkan dari peternakan A dan E? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar dengan tempatnya. Satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan, dan ribuan sejajar dengan ribuan. Lalu, jumlahkan sesuai dengan kelompoknya. Peternakan A menghasilkan 3000 butir telur. Peternakan E menghasilkan 2500 butir telur. Berapa jumlah telur yang dihasilkan dari peternakan A dan peternakan E?
Ya, 3.000 butir telur dijumlahkan dengan 2.500 butir telur, hasilnya 5.500 butir telur. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti bukan mengenai penjumlahan?